Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Lagi ya? Siap? Sehat ibu-ibu? Kurang kompak, dikit lagi, agak keras. Sehat ibu-ibu? Wah, ini mantap ini. Siap untuk kita kirim ke Palestina. Masih ada COD ya di rumah ya? Belum dibayar COD-nya. Oke, ibu, kita mulai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu tadi yang dibaca bukan intro nggih. Kayak mau dengerin musik terus ada intronya dulu, bukan. Itu tadi apa? Nasihat yang Nabi ajarkan di setiap kita ngaji. Untuk apa nasihat apa? Untuk ketakwaan. Nah, pertanyaannya adalah apa fungsi takwa dari 3 ayat yang tadi kita bacakan? Ayo cepet-cepetan ya, saya lihat nih. Siapa yang cepat ngangkat dia duluan. 1, 2, 3, 4, 5. 3 aja nggak ada yang ngacung. 4, 5. Apa Bu? Dulu pernah saya sampaikan di kajian kurma. Ayo. Ini majelis taklim kurma kan? Kurma tahu? Kismis. Kalau kismis anggur. Kurma bahasa Arabnya apa Bu? Apa? Kurma. Kurma itu bahasa Arabnya tamer. Kalau kurma muda bahasa Arabnya apa? Rutob. Kalau sebelum rutob namanya apa? Bala. Kalau kurma mateng itu apa? Tamer. Kalau kurma kececer apa namanya?
Upo. Wis ngarang kabeh. Apa Ibu? Ada 4. 4 bukan. Ada 4 fungsi takwa dari pesan nasihat yang tadi kita bacakan. 4 fungsi takwa. Ini udah kita sampaikan, diingat lagi, ditulis ya. Dan kita harap setiap ngaji kurma yang ditujukan atau yang dihasilkan dari ngaji kita itu paling tidak 4 ini. Oke ya. 1. Takwa melahirkan istiqomah. Apa? Takwa melahirkan istri baru. Astagfirullahaladzim. Istiqomah. Ngeblank Bu. Istiqomah. Yang kedua, betul, nanti kalau mancing nggak diajak lagi saya. Istiqomah. Yang kedua, takwa melahirkan apa? Ada yang masih ingat nggak di catatannya atau di buku sebelumnya? Mungkin catatannya udah banyak kan? Buku sebelumnya sudah al-ilmu fil qardus katanya. Ilmu di dalam kardus. Oh, dicatat di HP. Yang kedua, ilmu melahirkan ketakwaan melahirkan tasa'aluna bihi wal arham. Takwa melahirkan silaturahim atau ukhuwah Islamiyah. Ya, takwa melahirkan silaturahim atau ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang ketiga, takwa melahirkan yuslih lakum a'malakum. Ini di majelis taklim Raudhatul Ilmi sudah, majelis taklim Raudhatul Jannah sudah, majelis taklim Raudhatun min Riyadh, majelis taklim kurma sudah Ibu. Ayo kita lihat Facebook ayo. Oke, majelis taklim istiqomah juga. Yang ketiga, takwa melahirkan perbaikan amal. Takwa melahirkan perbaikan amal. Jadi kalau ngaji, amal kita tambah baik, ya, tambah bertambah ilmunya, tambah takwanya, tambah baik amalnya. 3. Yang keempat, takwa melahirkan yaghfir lakum dunubakum, membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Sudah kok nggak salah di sini. Belum? Ya wis. Ya sudah, emang kalah sama jumlah yang banyak. Orang kita kan sistemnya demokrasi. Siapa yang banyak dia yang benar. Oke. Belum, sudah apa belum? Belum. Nanti pekan depan, nanti kalau kajian lagi saya tanya lagi, kalau jawabnya belum ya nggak apa-apa, belum. Oh, belum hafal. Oke, 3 ini Bu ya. Jadi kalau kita iya setan. 3. Astagfirullahaladzim. Ngeblank bener sama. 4 ini Bu, setiap kita ngaji harus muncul takwa. Nanti takwa itu akan menghasilkan 4 ini di setiap ngaji kita. Kalau ngaji kita itu tidak melahirkan 4 ini, maka harus diperbaiki setiap ngajinya. Oke ya. 1, harus semakin istiqomah. 2, ukhuwah Islamiyahnya atau silaturahimnya harus semakin kuat. Ya, kalau punya jamaah pengajian tapi kok malah dapatnya musuh, berarti nggak benar. Kemudian yang ketiga, amal kita harus semakin baik atau perbaikan amal. Yang kelima, yang kesalahan. Iya.
Saya ini padahal menghindari angka 4, tapi antum yang balikan. Saya menghindari angka 4. Tadi saya bilang 3, saya bilang 5, antum balik 4, ya nggak apa-apa wes. 4. Suka ya angka 4 ya? Guys, pokoknya gitulah, astagfirullahaladzim. G4 ya, yang keempat membersihkan kesalahan kita. Yang salah, dosa dihapus dan dievaluasi, diperbaiki. Alhamdulillah, selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala berikan kita rezeki yang baik. Semoga Allah Ta'ala berikan kita amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Ini jam apa ini? Jamnya betruk. Oke, ibu-ibu, astagfirullahaladzim. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang pertama sudah bu. Kok muncul lagi. Oke, bismillah. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita bersyukur dan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang Allah taala berikan kepada kita. Apa sih nikmat terbesar? Apa sih manfaat dari kita itu mendapatkan nikmat iman dan Islam? Yaitu kita mendapatkan nikmat dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup. Hidup tidak dipandu oleh Allah. Bagaimana kalau hidup tanpa arahan? Ya. Nanti pada ujungnya tidak akan ada kekayaan yang betul-betul membuat hati kita senang. Kita juga tidak akan mendapatkan sebuah jabatan yang betul-betul membuat hati kita tenang. Tapi nanti pada ujungnya kita akan terbentur sana dan sini, dan kita pada ujungnya adalah mentok. Kita nggak tahu arah pulang, kita nggak tahu terus bagaimana hati kita harus berlabuh. Kita nggak tahu. Ada seorang orientalis bu, ateis, nggak percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, seumur hidupnya dakwahnya dakwah ateis, nggak percaya Tuhan. Tapi ketika mau wafat, beliau bikin syair, dan di dalam syairnya itu beliau bingung. Setelah ini saya mati dan saya nggak tahu saya mau kemana, dan saya akan kembali dan saya tak tahu kembali kemana. Akhirnya bingung sampai akhir hayatnya. Tapi kalau kita menjadi muslim, kita tahu. Kalau kita wafat, kita langsung tahu kita kembalinya kepada la ilaha illallah. Kita baliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak. Kadang kita menjalani hidup di luar ya. Jenengan ngerasain gak sih bu, kalau di kajian kayak gini, wah masya Allah takwa ini luar biasa. Wes pikiran kita ini surga, 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 pahala surga, pahala surga, dunia buang, buang, buang. Betul ya? Kalau kajian gini. Tapi kalau keluar, wah hilang surga ini hilang. Ya. Balik settingan awal, balik kesro lagi, balik dunia lagi. Itu kan yang terjadi tuh. Tapi kata Nabi nggak apa-apa, saah-saah, sewaktu-waktu. Tapi masih mending bu. Akhirnya kita itu punya haluan, punya pedoman, punya benteng, punya penjaga, sehingga kehidupan kita di dunia di luar itu, di luar sana, nggak sampai bablas.
Karena ada ilmu-ilmu yang nanti akan menjadi penasehat dan pembenteng kita semuanya, sehingga kita nggak sampai salah kaprah. Ukurannya adalah bukan sebatas dunia. Mosok gak direstui nikah, wah mutungnya luar biasa. Mosok cuman gara-gara putus pacaran, kayaknya nggak ada hidup yang lain. Kan gitu nih. Jenengan dulu loh, pas putus sama cinta pertamanya, gimana coba rasanya? Gimana Bu rasanya Bu? Putus sama cinta pertama? Biasa ya? Karena yang sesungguhnya siapa? Suami kita yang sekarang, itu kan yang asli. Putusnya modelnya cat SD. Nih, wah galau, ada yang sampai bunuh diri. Karena dia tidak menikmati bagaimana sesungguhnya hidup itu. Dia nggak kenal sama Allah. Dia nggak tahu bahwasanya ada aturan Allah yang pasti akan kita jalani, dan harus kita imani bahwasanya settingannya Allah untuk kita itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Itu kalau kita punya nilai Islam, punya nikmat Islam, sehingga hidup kita dipandu, sehingga ketika kita mendapatkan kenikmatan yang besar, ya nggak terlalu bangga beneran, nggak terlalu nggak terlalu wah ronta-ronta, ya biasa saja. Ada seseorang Bu di sebuah kampung, dia itu dapat hadiah kuda. Kuda itu kalau sekarang itu kayak mobil Fortuner yang baru lah kira-kira. Wah mobil bagus. Sampai kata orang-orang, kamu ini luar biasa punya kuda sekarang. Ini nikmat yang besar, jarang orang punya kuda. Kata dia, ya saya bersyukur, tapi saya nggak terlalu bangga. Loh kenapa kok bisa gitu? Ya begitulah. Saya hanya bisa bersyukur, tidak terlalu bangga. Ternyata kejadian seminggu kemudian, kudanya diparkir, anaknya mau gosok kuda, ketendang, anaknya meninggal. Karena apa? Karena kuda. Ya nggak bisa terlalu bangga. Ternyata kudanya malah membawa kalimat kita, membawa sial. Kemudian kata orang-orang, nah kan ternyata betul, memang kudanya tidak membuat keberuntungan, malah membawa sial baginya. Berarti kamu pantut sedih ketika kamu dapat kuda. Ketika kamu dapat kuda ternyata membunuh anakmu. Kata orang itu tadi, ya saya juga nggak terlalu sedih anak saya meninggal, karena bisa jadi di balik musibah ini Allah Ta'ala menyiapkan hal yang baik untuk kita. Nah itu nilai iman Ibu. Jadi kalau dapat sesuatu yang nggak terlalu bangga beneran, kalau mendapatkan musibah yang nggak terlalu sedih betulan, kita hanya mendapatkan nikmat bersyukur, dan ketika mendapatkan ujian cukup dengan sabar. Itu artinya nikmat bersyukur atas nikmat Islam. Kemudian yang kedua, marilah kita aturkan salawat kita dan salam kita kepada An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, sekarang pembahasan kita kali ini adalah judulnya apa itu judulnya? The Miracle, ya. The Miracle of Al-Fatihah. Judulnya bahasa Inggris, apa kita sampaikan dengan bahasa Inggris ini kira-kira? Siap? Mau pakai bahasa Inggris? Saya yang nggak bisa. Oke Bu, sekarang gini. Jadi di dalam kehidupan kita itu Bu, ada beberapa surat-surat dari Allah yang Allah Ta'ala minta untuk kita untuk baca. Allah Ta'ala minta untuk kita baca. Ada yang sifatnya surat itu harian untuk kita baca. Ada yang sifatnya surat itu dibacanya per pekan. Ada yang per bulan. Oke ya.
Sekarang pertanyaannya gini dulu. Surat apa yang kita baca harian? Surat apa? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sama sebagian dari surat-surat yang lain. Atau surat apa yang kita baca setiap hari yang sifatnya sunnah, nggak apa-apa. Trikul itu juga seharian, ya. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian apa lagi? Ayat kursi. Apa lagi? Al-Mulk, Al-Waqiah. Wih, apal kabeh iki praktek kok gak. Ya, akhir dari Al-Baqarah. Masya Allah. Ini ngamal nggak itu? Kok hafal tuh? Insya Allah. Okay. Yang penting tahu dulu ya. Ya, itu kan ada yang sifatnya harian, Bu. Ada yang sifatnya pekanan. Surat-surat yang dibaca pekanan. Al-Kahfi malam Jumat pagi. Yasin, apalagi? Biasanya dibaca ketika sholat Jumat. Ini bagi laki-laki yang tahu. Bukan najwa. Dibaca pas sholat Jumat, rakaat pertama sama rakaat kedua, sunnahnya bacanya itu. Bukan. Surat Al-A'la sama satu lagi temennya, sampingnya Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la sama hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi ada yang surat, kalau bulanan apa, Bu? Bulanan. Wes, kita berhenti situ aja. Harian ini menghindari karena saya nggak tahu. Enggak. Ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan. Sekarang pertanyaannya, kira-kira fungsinya apa sih, Bu? Kok Allah Ta'ala itu nyuruh kita baca Al-Fatihah itu minimal sehari berapa kali? 17 kali. Kenapa sih Allah Ta'ala itu nyuruh kita, atau Nabi itu nyuruh kita untuk membaca 3 kul setiap hari, untuk membaca Al-Mulk setiap hari, baca akhir surat Al-Baqarah setiap hari, baca ayat kursi setiap hari? Kenapa sih kok ada yang surat dibacanya per pekan? Al-A'la, Al-Ghasyiyah, Al-Kahfi. Kenapa? Coba, apa alasannya, Bu? Kenapa ada yang sifatnya harian? Kenapa kok ini setiap hari? Kenapa ini per pekan? Kenapa? Coba, apa alasannya? Antum baca itu loh, manfaatnya apa, Bu? Satu, setahunya aja. Meruqyah diri, Masya Allah. Ayo nanti kita baca bareng-bareng. Meruqyah diri. Terus apa lagi, Bu? Apa? Melancarkan rezeki, meningkatkan ketakwaan, supaya mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan pahala, menghapus dosa, mendapatkan benteng dari Allah. Itu kan? Itu kan betul, itu manfaat-manfaatnya itu. Tapi, Bu, sebetulnya ada hikmah yang lebih besar daripada itu semuanya. Apa itu? Itu artinya seperti kayak gini, Bu. Contohnya nih ya, ada salah satu wali santri kita, Bu, di Kutab Al-Fatih itu. Ketika anaknya di Pare, ada anaknya itu mau mondok. Mau mondok kan berarti pisah rumah dari orang tua kan. Kemudian orang tuanya itu bikin buku. Ibu bapak nulis di sebuah buku, pesan untuk anak dari kedua orang tua ditulis. Terus buku itu dikasih ke anak, dibuat pegangan selama di pondok. Tahu kira-kira manfaat buku itu untuk apa? Untuk nasihat anak itu selama di pondok. Nak, nanti kalau kamu kangen ayah, kangen ibu, baca ini. Nak, kalau kamu nanti sudah mulai terlena, atau mulai malas belajar, atau mulai tergoda dengan
terlena dengan yang lain, kamu baca ini. Maka fungsinya tadi apa? Fungsinya untuk menjadi nasihat harian bagi anak tersebut. Maka ibu-ibu, surat yang dibaca ada yang harian dan ada yang pekanan, itu aslinya untuk menjadi nasihat kita setiap hari. Jadi Al-Fatihah kita baca itu fungsinya, ini apalagi ya, kita langsung ngerucut saja ke Al-Fatihah. Apalagi Al-Fatihah itu mestinya menjadi nasihat kita setiap hari. Bahkan nggak setiap hari, setiap waktu. Kita dari subuh tadi dinasehati oleh Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah itu mampu kita jadikan pedoman hidup kita sampai zuhur. Zuhur nanti dinasehati lagi sama Al-Fatihah, dipegang lagi jadi pedoman. Kemudian kita pegang sampai asar. Asar dinasehati lagi sama Al-Fatihah. Itu terus itu. Paham ya? Itu namanya nasihat. Itu namanya surat yang Allah Ta'ala minta untuk kita baca. Fungsinya supaya menjadi nasihat bagi kita. Sekarang pertanyaan lagi. Ini agak pertanyaannya cuman nggak ada hadiahnya aja. Pertanyaannya, sudahkah surat Al-Fatihah itu menjadi nasihat bagi kita setiap hari? Sudah betulan? Insya Allah. Ya insya Allah itu berarti ya artinya. Oke, saya cek lagi berarti lebih dalam. Kira-kira pesan nasihat apa dari Al-Fatihah yang bisa jenengan pegang? Apa? Mantap. Ya, Masya Allah, betul itu yang maksud. Berarti dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sudah bekerja di dalam diri kita untuk meningkatkan keimanan, sehingga kita hanya beribadah kepada Allah dan hanya meminta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari-hari kita itu ya kayak gitu. Berarti kehidupan kita setiap hari untuk nyembah Allah, dan kehidupan setiap hari kita untuk minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya Al-Fatihahnya bekerja di dalam hidup kita. Sekarang yang lain apalagi Bu? Nanti sebelum kita bedah satu-satu di setiap ayatnya. Yang lain Bu, apa Bu kira-kira Bu? Selalu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Nah, maksudnya gimana itu? Ya, setiap Allah memberikan apa saja kepada kita harus selalu bersyukur. Dan syukur itu digunakan untuk kita takut sama Allah. Apapun yang dikasih sama Allah Ta'ala kita bersyukur ya. Itu betul. Kalau nggak dikasih sama Allah Ta'ala ya sabar, kan kita diuji sabar. Di Al-Fatihah ada nggak kalimat sabarnya? Nggak ada kalimat sabarnya kan? Alhamdulillah kan. Nah, sekarang saya kasih gambaran Bu. Jenengan pas apa ya? Oh gini aja gampang. Jenengan punya toko. Pas di hari itu toko jenengan rame. Terus sholat duhur, baca Al-Fatihah. Ayat pertama surat Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa? Alhamdulillah. Kalimat syukur. Alhamdulillah. Daganganku mau laris, alhamdulillah, bersyukur. Oke, satu, lumrah kan? Oke. Sekarang yang kedua, kok subhanallah di hari itu belum rezeki kita, tokonya masih sepi, belum ada pelanggan dan belum ada yang beli. Terus jenengan sholat duhur, baca Al-Fatihah, yang jenengan baca pribun? Alhamdulillah. Oke, tapi surat Al-Fatihah awalnya tadi bacanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti masih pakai kalimat syukur kan? Meskipun dalam keadaan kita berat kan? Faham maksudnya? Artinya apa? Kan kita nggak bisa ganti itu kalimat alhamdulillah itu. Oh, kalau dapat nikmat alhamdulillah, kalau nggak dapat nikmat naudzubillah gitu.
Kan tidak bisa. Tetap alhamdulillah. Berarti Al-Fatihah itu ngajari kita bagaimana keadaan hidup kita mestinya tetap diawali dengan kalimat syukur. Bisa jadi kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan ini betul-betul jadi kebaikan, atau takdir yang kurang baik untuk kita itu tetap menjadi kebaikan bagi kita dengan syukur. Baik. Sekarang gini Bu, itu tadi sekedar supaya kita paham bahwasanya Al-Fatihah itu berfungsi, harus menjadi kebaikan bagi kehidupan kita. Mestinya Al-Fatihah itu mampu menjadi nasihat di sepanjang hidup kita. Kalau hidup kita dipandu dengan Al-Fatihah Ibu, wah Masya Allah, gak ada hidup yang gak buat tenang, itu gak ada. Oke ya, apapun yang kita peroleh itu semuanya akan kita rasakan dengan lapang dada dan nikmat. Baik, sekarang bagaimana? Kita masuk dulu ya, kita pilah. Jadi kita nanti akan mengambil pelajaran dari Al-Fatihah, bukan dari bacaannya, bukan dari tahsin, bukan dari bacaannya, bukan sekedar dari tafsirnya. Tapi yang kita minta nanti yang kita pelajari adalah mentadaburi surat Al-Fatihah. Tahu tadabur? Tahu tadabur? Ya, tadabur itu mengambil pelajaran dari surat Al-Fatihah tersebut. Jadi kita ambil pelajarannya untuk hidup kita. Sekarang kita mulai dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu namanya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini punya nama yang lain. Ada yang tahu selain Al-Fatihah nama surat ini? Ummul Kitab. Apa artinya Ummul Kitab? Ummul Kitab kok balik pembuka? Ibunya kitab, atau bahasa lain induk kitab. Induknya Al-Quran itu Al-Fatihah. Jadi Ibu, Al-Fatihah itu, nah ini pertanyaannya nih tadi yang sudah membaca papan di sebelah. Berapa jumlah juz di dalam Al-Quran? 30. Berapa surat di dalam Al-Quran? 114. Berapa ayat di dalam Al-Quran? 6.666. Itu bukan 6.200. Oke. Terus ya ala kulihal 6 ribuan gitu lah ya, kita bulatkan 6 ribuan. Tapi Bu, dari semua surat di dalam Al-Quran itu, induknya Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi intisari kandungan dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Itu intisari kandungan. Jadi intinya Quran itu adalah Al-Fatihah, bukan intinya kacamata, bukan ya. Tapi intinya adalah Al-Fatihah. Baik. Astagfirullah. Oke, intinya Al-Fatihah. Sekarang di dalam surat Al-Fatihah, oh saya baru sadar kenapa ada ibu-ibu di belakang tuh gini-gini merasakan lagu. Oke. Intinya surat Al-Fatihah Ibu yang di belakang ini, Bu, intinya surat Al-Fatihah ada di dalam satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Ayat yang bunyinya gimana Bu? Intinya Al-Fatihah itu ada di dalam satu ayat. Bunyinya bagaimana ayatnya? Ibu yang di belakang. Iya, Masya Allah, pinter-pinter. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu intinya. Intinya Al-Quran itu.
untuk menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjut. Itu tadi nama lain dari surat Al-Fatihah, Ummul Kitab. Adalah nama lain dari surat Al-Fatihah itu, saya jawab aja ya, Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu artinya apa? 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dibaca di setiap sholat. Gunanya apa? Untuk menjadi penasehat dan pesan bagi kita semuanya. Maka Bu, kalau tidak dengan jalur tadabbur Al-Quran, maka Quran itu tidak akan betul-betul berfungsi baik, menjadi pesan dan obat bagi diri kita. Allah Ta'ala kan bilang, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un, dan telah kami turunkan Al-Quran, yang mana Quran itu menjadi obat. Menjadi obat itu kalau kita tadabburi. Nanti kita lihat satu-satu. Oke ya, itu dulu. Sekarang kita mulai. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita awali dengan bacaan ta'awudz. Tahu ta'awudz ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sekarang kita itu diminta untuk membaca ta'awudz di setiap membaca Al-Quran. Apa pesan yang Allah Ta'ala minta dari kita ketika kita membaca ta'awudz? Ada 3 hal Bu. Ini jenengan tancapkan ya, setiap baca Quran tujuannya untuk mendapatkan 3 ini. Harus ada 3 rasa ini tujuannya. Oke, membaca Quran 3 dengan ta'awudz. Ta'awudz itu sekedar jadi muqaddimah bagi kita ya, pembuka. 3, 1, kita menunjukkan bahwasannya kita itu lemah. Oke ya. Menunjukkan bahwasannya kita itu lemah, kita itu enggak punya ilmu, kita itu enggak punya kekuatan, kita itu enggak punya apa-apa. Karena kalimatnya a'udzu, aku minta perlindungan, berarti aku lemah. Berarti pas baca Quran tancapkan, saya ini lemah. Kemudian yang kedua, karena kita lemah, maka kita minta perlindungannya kepada siapa? Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, minasyaitonir rajim. Artinya apa? Kita harus menjadikan syaitan itu musuh kita. Jadi dari ta'awudz aja ada pelajaran. Pelajarannya itu saya lemah, saya harus berlindung kepada Allah, dan saya harus menjauh dan menjadikan syaitan itu musuh saya. Atau gampangannya gini Bu, ketika kita membaca Al-Quran dengan ta'awudz, kita harus tahu 2. Tahu siapa kawan dan siapa teman. Siapa teman dan siapa lawan. Siapa kawan dan siapa lawan. Siapa kawan kita? Kawan kita bukan Allah jadi kawan kita ya. Maksudnya kawan kita adalah semua yang berlindung kepada Allah, itu kawan kita. Siapa lawan kita? Lawan kita semua yang tidak berlindung kepada Allah. Ini artinya kalau sesama muslim itu bukan lawan kita. Kalau jenengan ada crash sama teman sebelah, cuman gara-gara kita sesek minta geser, yang satu mau geser wabot. Masya Allah. Ayo geser. Awak itu sing geser tapi gak geser blas. Mbok geser ta Bu? Wis mari. Astagfirullahaladzim. Oh, sama itu kayak saya itu. Wah, gawat. Gara-gara cuman itu nesu, terus eker-ekeran, terus gak nyopo, tetap tancapkan. Mungkin kita hanya miskomunikasi saja, karena mungkin ada komunikasi yang terputus, tapi saya yakini dia bukan lawan saya. Gitu ya Bu, bukan lawan, bukan musuh. Oke, ini majelis taklim kurma ini semuanya bukan musuhan, tapi konco
koncoan. Oke, selanjutnya dari ta'awudz. Ini harus dihabiskan satu pertemuan nih. Selanjutnya al-a'udzubillahi minasyaitonirrajim masuk di ayat yang pertama, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini ada keterangan Ibu. Kalau atau gini aja biar cepat. Jenengan ada nggak yang meyakini bahwasanya bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah? Ada? Nggak ada ya? Berarti semua meyakini bahwasanya bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Betul? Oke, berarti selesai. Karena ini dua pendapat. Ada yang menganggap bismillah itu nggak masuk di Al-Fatihah, tapi masuknya di setiap awal surat semuanya pakai bismillah. Tapi nggak masalah, itu bukan pembahasan kita. Intinya kita sekarang mulai dari bismillah. Kalimatnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau ta'awudz tadi kan mukadimah lain. Sekarang memulai kitab, memulai Al-Quran itu kan dimulai dari Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai dengan bismillah. Maknanya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke. Kalimatnya kalimatnya gini. Habis Bu, Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang gini, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan nama Allah. Jadi coba dibayangkan Bu ya, ketika seseorang itu mau membaca Al-Quran, atau dia orang yang awam terhadap Al-Quran, atau dia itu non muslim, nggak tahu Al-Quran, sehingga dia penasaran, ini buku apa ya, milik siapa, siapa penulisnya. Saya dengar ini buku, ini Al-Quran, terus siapa Tuhannya, apa Allah Ta'ala itu, gitu ya. Kemudian dia buka di awal kalimatnya dengan menyebut nama Allah. Berarti di situ Allah Ta'ala langsung memperkenalkan diri bahwasanya ada Tuhan yang namanya Allah. Ada Tuhan yang namanya Allah. Allah itu Bu, Allah ini agak dalam sedikit, jangan orang ngaji kan insyaallah. Allah itu Bu sebetulnya apa namanya, diambil dari akar kata al-ilahu ya, alif lam terus ilahun. Ilahun itu artinya Tuhan, elah, ilah itu artinya Tuhan. Jadi Allah itu al-ilah. Al-ilah itu Allah digabung jadi Allah. Apa hikmah di balik kalimat Allah dan al-ilah itu Bu? Kalimat ilahun, ilah itu artinya Tuhan. Mestinya Tuhan itu nggak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Semua jenengan lihat di, maaf ya, di gereja itu tulisannya tetap apa? Jemaat Allah. Karena mereka tahu sebetulnya Tuhan itu Allah. Tuhan itu satu-satunya Allah, nggak ada yang lain. Satu. Jadi Tuhan itu Allah ditambahi al itu menunjukkan sesuatu yang kita ketahui bersama, sehingga ketika ilah itu hanya satu kemudian ditambahi al menjadi Allah, artinya Tuhan satu-satunya yang berhak disembah dan yang kita ketahui semuanya, mau muslim atau non muslim, semuanya sepakat bahwasanya Tuhan itu hanya Allah. Paham ya? Dan kalimat Allah itu Bu, maknanya adalah disembah. Oke ya. Ini lebih dalam lagi. Jangan apa sih maknanya Allah?
Jenengan kalau bilang Allah kan Tuhan gitu ya. Tapi Allah itu sebetulnya makna dalamnya adalah yang disembah. Apa itu Allah yang disembah? Jadi Allah Ta'ala mengenalkan diri, saya adalah Allah yang disembah. Kemudian dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, terus Allah Ta'ala itu setelah menunjukkan saya itu Allah, kemudian Allah Ta'ala memperkenalkan diri. Kan orang itu membaca oh namanya Allah. Allah ini sifatnya gimana ya? Gimana sifatnya? Gimana pengaruhnya? Di situ Allah Ta'ala langsung menjelaskan bahwasanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa maknanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Coba Bu, ditadaburi dan dinikmati. Lihat ini, Allah Ta'ala itu kan sebetulnya punya nama dan sifat. Berapa nama dan sifatnya Allah? Asmaul Husna ada berapa? Itu nama dan sifat Allah. Ada yang pendapat lain? Enggak 99. Ada yang lain? Nama dan sifat Allah. Ada yang bilang lebih dari 99? Nama dan sifat Allah itu lebih dari 99, Bu. Lebih banyak. Bikul ismin sammaita bihi nafsak. Itu doanya Nabi Allah, dengan nama segala yang telah kau sebutkan, atau yang sudah kau ajarkan, atau yang belum. Jadi nama dan sifat Allah Ta'ala itu lebih banyak. Cuman yang wajib dihafal dan dipelajari 99. Dan di dalam 99 itu kan banyak, Bu ya. Ada Allah Al-Mutakabbir, Allah yang maha sombong. Allah Al-Jabbar yang maha perkasa. Allahul Khaliq pencipta. Allahu Mudabbir yang mengatur. Ingat, Allah Ta'ala kan punya kuasa, punya segala nama, kan? Tapi coba, kenapa yang Allah Ta'ala sematkan di situ kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa enggak nama yang lain? Coba kira-kira apa, Bu? Kira-kira apa, Bu? Betul. Coba. Allah Ta'ala itu sedang memperkenalkan dirinya kepada hambanya, bukan dengan segala kekuasaan yang Allah Ta'ala miliki dan Allah Ta'ala mampu. Allah Ta'ala itu tidak menunjukkan di awal kepada hambanya kalau Allah Ta'ala itu maha sombong, maha mampu segalanya. Enggak. Tapi Allah Ta'ala itu lebih suka dikenang sebagai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu, Bu, kalau jadi pelajaran bagi kita. Wah, indah sekali itu. Artinya apa gini? Berarti yang saya harus tancapkan di dalam diri saya, yang saya harus hadirkan kepada orang lain, kepada teman saya, kepada saudara saya, kepada orang yang mungkin belum kenal saya, yang harus mereka kenal dari saya itu adalah saya itu saya itu punya sifat penyayang dan mengasihi. Itu indah. Jadi yang ditunjukkan bukan kerengi, bukan tegese, bukan, tahu ya? Coba jenengan itu ketika memperkenalkan diri, yang jenengan pengen tunjukkan kepada yang lain, kalau jenengan itu apa gitu kira-kira? Tenang, baik. Betul, baik. Minjem uang ada, Bu. Guyan. Baik ya kan? Atau apalah. Tapi ada orang nunjukkan, loh saya tegas, loh saya ini saya. Allah Ta'ala nggak gitu. Allah Ta'ala itu memperkenalkan diri dengan kasih dan sayang, supaya kasih dan sayang itu adalah sesuatu yang harus kita ingat, bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sudahkah, sekarang pertanyaannya, sudahkah kita mengimani dengan nama-nama itu? Sudah, Bu? Ini yang Allah Ta'ala kenalkan loh. Sudah? Sekarang
Satu, udah imani ya. Dua, sudahkah itu kita jadikan prinsip dalam hidup kita bahwasanya Allah Ta'ala itu maha mengasihi dan menyayangi kita? Sudah? Nah, sekarang pertanyaannya lagi, kalau jenengan dapat rizki banyak, terus jenengan syukur, jenengan merasa disayang sama Allah enggak? Merasa. Sekarang jenengan pengen punya sepeda motor baru, kok qadarullah belum ditakdirkan dapat sepeda motor. Atau jenengan punya, jangan berat-berat lah ya, contoh itu ya. Ngeri kalau balik. Punya sendal baru, terus gak lama sendalnya, ya Allah, hilang. Baru beli terus hilang. Tadi kan kita udah kenal ya, Allah Ta'ala siapa? Pengasih lagi penyayang. Ketika hilang, bisa nggak, sudahkah kita tancapkan, oh gak apa-apa hilang, Allah ini berarti tanda Allah Ta'ala sayang kepada saya. Sudah kita ngamalkan itu dari segala aspeknya? Kadang-kadang ya, dilihat ukurannya lah ya. Kalau sandalnya gak spiro, gak apa-apa, Allah Ta'ala masih sayang. Ada pertanyaan lebih ekstrim, tapi gak usah, bahaya. Coba Bu, bisa nggak kita tancapkan itu di dalam diri kita, kalau bahwasanya Allah Ta'ala itu loh yang Allah Ta'ala kenalkan sama kita. Kita baca dan kita imani loh Bu, setiap sholat kita imani itu loh, kita baca loh Bismillahirrahmanirrahim. Kita kenal Allah Ta'ala itu maha pengasih lagi maha penyayang untuk kita. Berarti tidak ada sesuatu yang ditakdirkan kepada kita kecuali telah dilingkupi oleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya kasih gambaran lagi. Ini kayaknya dulu pernah. Ada anak ini disayang ibunya. Oke ya. Ketika sehat dia beli es krim, terus dibelikan sama ibunya. Sayang nggak ibunya? Sayang. Sekarang anak ini pas sakit, terus minta es krim, dibelikan nggak sama ibunya? Jahat nggak ibunya? Tapi apa? Sayang. Tapi kalau di POV-nya anak melihat ibunya jahat nggak? Iya, dari gambaran anak. Dari anak kan seakan-akan ibu jahat, nggak mau belikan aku es krim. Tapi kan dari ibunya apa? Padahal ibunya baik dan sayang. Maka kita dan Allah juga gitu Bu. Bisa jadi karena kalau kita dapat apa yang kita minta, itu malah nggak jadi baik bagi kita. Sehingga kita suudzon sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu jahat sama kita, padahal Allah Ta'ala itu sayang sama kita. Makanya di dalam surat Al-Fajr itu kan jelas, kalau dikasih nikmat dia mengatakan akroman, Allah Ta'ala memuliakan, Allah Ta'ala sedang sayang sama diriku. Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau rizkinya dicukupkan, enggak, yang kedua ahanan. Betul? Wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Giliran takdirnya dicukupkan, rezekinya enggak banyak, bilang, "Beh, Allah Ta'ala gak sayang ambil aku. Allah Ta'ala lali sama aku. Allah Ta'ala modeling lirik koncoku, aku gak dilirik blas. Buktine kono angop tok ayu soleh, duit jutaan kene banting tulang keringet drodos. Masya Allah, yo nggak dapat apapun." Apakah itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala ketika menambah ini dan tidak yang itu menunjukkan sayang Allah? Tidak. Yakinlah, kalau kita itu beriman kepada Allah, Allah Ta'ala tidak akan memberikan kepada kita kecuali atas dasar kasih dan sayangnya Allah. Oke ya, ini dari kalimat Bismillah. Sudah dapat nggak kita pelajaran? Coba kira-kira hidup kita kalau kita pegang prinsip Bismillahirrahmanirrahim, sudah tenang nggak hidup kita Bu?
tenang, kondisi apapun tenang. Tenang, karena kita yakin kita masih dicinta oleh Allah. Gak apa-apa saya kehilangan apa yang saya cintai, gak apa-apa saya kehilangan sesuatu yang saya inginkan, tapi saya pastikan saya gak boleh kehilangan cinta Allah. Indah hidup kalau kayak gitu. Oke ya, ini dari bismillah satu. Sekarang ayat selanjutnya, kalau dibedah lagi banyak, tapi ini poinnya. Sekarang yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa artinya? Segala puji syukur bagi Allah. Kalau diterjemahkan gimana? Segala puji syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oke. Sekarang nanti kita bedah sedikit ya, supaya kita tahu maknanya, bukan sekedar Tuhan semesta alam. Kalimat pertama adalah alhamdu. Alhamdu itu artinya, jadi kalau hamdun saja Bu, itu artinya pujian. Seseorang memuji itu bahasanya hamdun, hamida yahmadu. Hamdun itu Bu, kalau pujian itu pujian api apa pujian elek? Ada nggak orang muji tapi elek? Wah, masya Allah, saiki kelambine tambah gak cukup, lek malaku geter. Wah, pokoknya saiki masya Allah. Biyen sak becak lu wong loro cukup, saiki ijen. Masya Allah. Bu, jangan menghina. Duh, siapa yang menghina? Saya itu memuji. Muji nggak itu Bu? Oh, tergantung lah ya. Terus jangan bahas yang gemuk lah, yang lain lah. Apa lah ya? Pokoknya gitu. Nah, sekarang gini, muji itu muji baik atau muji buruk? Baik. Dah jelas. Pujian itu mesti baik. Itu Bu, nggak sekedar hamdun, tapi ditambahi alhamdu. Apa tadinya maknanya Allah tadi? Masya Allah, pintar. Sesuatu yang kita ketahui bersama. Jadi kalau alhamdu artinya pujian kebaikan yang kita ketahui bersama. Jenengan apa yang jenengan tahu tentang pujian baik? Semuanya kan? Keindahan, kebaikan, cerdas, pinter. Pokoknya semua pujian kebaikan yang kita ketahui itu kalimatnya alhamdu. Sekarang kita tanya, segala pujian kebaikan itu milik siapa? Milik siapa? Milik Allah. Alhamdulillah, milik Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi kan kita dikenalkan namanya Allah, punya sifat Rahman dan Rahim. Sekarang ditambahi, ternyata yang punya nama Allah itu pantas mendapatkan segala pujian kebaikan. Atas apa? Kan kita bertanya, kenapa sih Allah Ta'ala itu kok dipuji dengan segala kebaikan? Apa alasannya Bu? Alasannya di kalimat selanjutnya. Karena Allah Ta'ala itu Rabbil Alamin. Apa Bu? Rabbil. Ayo ulangi. Rabbil Alamin. Alamin. Kok ngalamin? Iya Jo. Masya. Kok gak terima? Oke. Dengernya di sini loh ya Bu ya. Dengernya ngalamin ya. Bukan benar. Enggak. Tahu ngedu ini enggak boleh ngedu, astagfirullah. Ya Allah. Oke, Rabbil Alamin. Apa sih maknanya Rob, Bu? Rob itu artinya, kan kalau di terjemahan Tuhan ya, Rob itu artinya dari kalimat Robba yurabbi, Robba yarubu, Robbiya yarba. Itu akar katanya. Intinya gini, Robbi itu dari kalimat atau yang biasa kita kenal dengan kalimat tarbiyah. Tahu tarbiyah?
pendidikan. Pendidikan itu artinya apa? Menjaga, merawat, menumbuhkan, mengawasi. Terus apa lagi? Memelihara, telaten, ya kan? Jadi Allah Ta'ala itu Rabb. Kalau alamin itu artinya segala sesuatu kecuali Allah itu namanya alam. Alamin. Oke ya, semesta. Allah satu, selain Allah semuanya itu namanya alam. Manusia, hewan, bumi, langit, surga, neraka, malaikat, jin, manusia, laki, perempuan, semuanya itu namanya alam. Nah, sekarang kenapa, atas dasar apa Allah Ta'ala itu memiliki segala pujian? Karena Allah Ta'ala itu yang memelihara, menjaga, merawat, memantau apa? Semua alam yang ada. Itu maknanya. Jadi segala sesuatu itu Allah Ta'ala yang ngatur, Allah Ta'ala yang memelihara. Betul ya? Betul nggak Bu? Sekarang contohnya Bu, jenengan makan bakso. Makan nggak jenengan bakso? Ya, anggap makan semua ya, makan bakso. Pas makan yang jenengan pikirkan itu apanya? Rasanya, ya kan? Kuat opo gak mangane. Setelah kita makan bakso, terus kita telan, kita masih mikir lagi nggak? Ini nanti yang jadi protein sekian, yang jadi gizi sekian. Kok diatur iki melbu limpah, iki melbu jantung, iki melbu hati, iki melbu iki jeroan, oh iki dadi ampas dibuat. Jenengan ngatur itu nggak Bu? Sopo sing ngatur? Allah. Sekarang minum, betul mungkin tadi panitia bawa air sini. Terus siapa yang botoli? Pabrik. Siapa yang ngambil air dari dasar bumi? Pabrik. Siapa yang mengadakan air? Allah. Siapa yang mengizinkan untuk dibotoli? Allah. Siapa yang mengizinkan sampai adanya di sini? Allah. Siapa yang mengizinkan bisa dituang? Allah. Berarti yang ngatur semuanya Allah. Itu kenapa Bu, kita itu disuruh bersyukur pertama itu kepada Allah. Karena yang ngatur semuanya itu adalah Allah. Manusia itu hanya sebab dan perantara, tapi semuanya Allah. Salah satu contoh ya, Luqman Al-Hakim ketika nasihati anaknya. Kata Luqman apa? Apa namanya? Astaghfirullahaladzim. Wahnan ala wahnin itu loh. Gimana? Ya bunayya. Ya, inna syirka la dzulmun azim. Terus apa? Gimana? Astagfirullahaladzim. Pokoknya selanjutnya ya, kalimatnya kan gini. Ibumu yang wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Itu Luqman itu sedang ngasih tahu kepada anaknya, nak, ibumu itu yang mengandungmu lemah di atas kelemahan, capek, sudah ngandung, melahirkan. Yang paling berjasa bagi anak siapa? Ibu. Wa fisaluhu fi amain, sudah ngandung lemah, melahirkan tambah lemah, kemudian nyusui lagi 2 tahun. Berat kan? Berat. Lihat tapi kata Luqman. Kalau kata kita kan mesti gini, nak, ibumu sing ngandung, ibumu dulu ketika kamu sakit, kamu yang dijaga, yang jaga ibumu, maka kamu terima kasih sama ibumu, kan gitu ya. Tapi kata Luqman apa? Kata Luqman, anishkurli wali walidai. Bersyukur dulu kepada Allah, kemudian bersyukur kepada ibumu. Kenapa? Karena tidak mungkin itu bisa terjadi kecuali karena Allah. Nah, itu artinya semua ini yang ngatur Allah. Itu pelajaran pertama dari alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang pelajaran yang kedua. Besok ini kayaknya butuhnya 12 sak lusin air. Enggak guyon.
Sekarang gini Bu, ini pelajaran pertama dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran yang kedua Bu, tadi tahu ya pelajaran pertamanya ya, yang ngatur semuanya adalah Allah. Sekarang pelajaran kedua, Allah Ta'ala itu kan Bu, sebelum mengatur, Allah Ta'ala itu yang apa? Yang menciptakan, betul kan? Setelah Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala menciptakan alam semesta, kemudian Allah Ta'ala yang mengatur dan menjaga, betul? Oke. Sekarang ada pertanyaan gini, kenapa segala pujian kebaikan itu milik Allah, bukan karena Allah Ta'ala yang menciptakan, padahal Allah Ta'ala itu yang menciptakan. Tapi kenapa pujian kebaikan bagi Allah itu karena Allah Ta'ala yang merawat dan yang menjaga? Paham ya maksudnya pertanyaannya ya? Jawabannya adalah karena kebaikan itu bukan ketika kita mampu menghadirkan atau menciptakan, tapi kita nggak mampu menjaga dan merawat. Kebayang itu ya? Sekarang berapa banyak anak-anak kecil nikah, hamil di luar nikah, iso duwe anak gak iso ngopeni, gak iso. Apa wis, yang jangankan itu, yang sudah nikah saja iso duwe anak gak iso ngopeni. Siapa sing ngopeni? Mbah wedok pangga mbah, Masya Allah. Terjadi Bu, ada keluarga saya, di keluarga mbah saya, penduwe anak dikekne mbahe sing ngrawat, anake kerja jarang di rumah, anaknya dirawat sama mbahe sama ibuke. Terus gitu, punya anak lagi, ibuke maneh sing ngrawat terus anak yang dirawat tadi udah gede, terus sekarang punya anak, panggah mbahe lagi. Masya Allah. Saya pernah lihat Bu sama ibu saya dulu tuh, wah lucu itu, di Mall Surabaya, di ITC itu. Saya dulu ibu saya tuh. Lihatan model, ya Allah. Itu anaknya Bu, di depan itu ini anaknya yang udah dewasa dia punya anak bayi. Dia jalan itu dengan aksi bajunya itu aksi Bu, pakai tas, celananya celana legging, apa namanya? Celana jin kayak gitulah. Wah, maju ke depan, selfie sini, selfie sana, moto sini. Bah, betul Bu. Di belakang itu ibunya momong bayi, ambil selendangan sewek itu loh Bu, dia melakukan kadem. Ya Allah, aku kata umi saya, engkau aku cocok ditandino ngono ya nak. Ya Allah, kewasian Bu. Anak itu model aksi, padahal dia yang punya anak, tapi ibunya di luar, di belakang gendongin pelan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Bu ya, jadi kebaikan itu bukan hanya ketika mampu menghadirkan, tapi kebaikan itu ketika bisa merawat dan menjaga. Itu yang top. Makanya kalau sekedar ngadakan acara kajian kayak gini gampang sesekali, tapi merawat untuk bisa istiqomah, merawat ukhuwah Islamiyahnya terjaga, merawat kajiannya tetap konsisten, jamaahnya tetap terhibur untuk bisa datang, itu yang sulit. Dan kalau itu kita bisa, maka insya Allah itu pujian yang terbaik. Gitu Bu, itu pelajaran yang kedua dari Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang pelajaran lanjut aja. Sekarang ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Satu poin saja. Ar-Rahman artinya Bu, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman artinya maha pengasih. Ar-Rahman, Ar-Rahman pengasih. Ar-Rahim, oke. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa?
Yang dikasih pasti disayang, yang disayang belum tentu dikasih. Oh iya. Iya. Ya. Oke, betul. Gua gantian, Bu. Ya, astagfirullah. Lah ibu ini masya Allah, ngaji mesti ada. Jadi saya akan melihat beliau ini, mudah-mudahan nggak materi yang kemarin diulang lagi. Gua akhirnya blenger. Astagfirullahaladzim. Ketemu di bandar, ketemu di Masruhi, ketemu, alhamdulillah di Regensi ketemu. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan istiqomah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang gini intinya. Ini udah 10 menit lagi. Ar-Rahman artinya yang maha pengasih. Dan kasih Allah itu Allah Ta'ala berikan kepada semua makhluknya. Betul, semua makhluknya. Mau muslim, mau kafir, semua dapat kasihnya Allah. Kalau Rahim itu sayangnya Allah, tidak diberikan kecuali hambanya yang beriman kepada Allah. Jadi kalau orang kafir dapat Rahim ta'u. Kalau jenengan kita semuanya insya Allah dapat Rahman, dapat Rahim. Sekarang apa sih bedanya Rahman Rahim? Rahman Rahim itu bedanya gini, Bu. Tadi saya punya es krim 2. Ada anak minta. Kalau saya punya Rahman, anak itu minta saya kasih. Nih, kamu dapat es krim satu-satu. Wis, pokoknya kamu minta, kamu usaha tak kasih. Itu namanya kasih. Jenengan usaha, jenengan kerja, jenengan minta, Allah Ta'ala langsung kasih. Itu namanya Rahman. Kalau Rahim, ketika saya punya 2 es krim, kemudian ada yang minta, saya lihat dulu. Ini anak ini kalau saya kasih es krim, sakit nggak ya? Kalau saya kasih es krim, tambah batuk nggak ya? Kalau saya kasih es krim, bahaya nggak ya sama dia ya? Saya lihat, oh yang satu nggak bahaya, yang satu bahaya. Ya sudah, yang satu tak kasih es krim, yang satu tak belikan obat dulu. Es krimnya tak simpen, tak belikan obat, dikasih obat. Dah minum obat dulu, diganti ya, saya ganti dengan obat supaya dia sembuh. Dia tahu obat ini pahit, nggak enak. Tapi karena saya sayang sama dia, minum dulu biar kamu sembuh. Nanti sudah kamu sehat, maka permintaanmu es krim dulu tadi saya ambil baru saya kasih ke kamu. Nggak langsung ketika itu, tapi depending. Itu kalau dapat Rahim, dapat sayang dari Allah. Begitu, Bu. Makanya kalau melihat ya, aku ini kerja puluhan tahun. Lah kok toko sebelah wong kafir baru buka toko larisnya luar biasa. Allah gak adil. Allah Ta'ala sayang sama itu, gak sayang sama kita. Itu malah salah, Bu. Allah Ta'ala memberikan dia uang cuma-cuma, itu belum tentu malah menjadikan dia baik. Karena Allah Ta'ala sekedar ngasih saja, udah dikasih. Tapi kalau kita beriman, Allah Ta'ala melihat kita. Oh ini baik, dikasih. Oh ini belum siap, nanti dulu, diganti dulu. Toh setiap kita usaha, toh setiap kita doa, itu ada pahala di situ yang nanti akan kita. Coba jenengan, setiap buka toko mendadak rame, besok buka toko rame, besok buka toko rame, sampai jenengan mikir, kira-kira lek gak doa pun ya tetap rame. Bisa jadi nggak gitu? Bisa. Wong kemarin doa lu rame, terus tahu gak doa yo rame, berarti doa gak doa podo rame. Berarti bisa jadi Allah Ta'ala sedang gak sayang sama kita. Ada seseorang meminta kepada Allah, Allah Ta'ala cinta sama orang ini. Apa kata Allah Ta'ala kepada malaikat? Wahai malaikat, jangan langsung dikasih ya sama hambaku ini ya. Saya itu masih rindu dengan doanya, dan saya mencintai dia. Saya masih kangen dengan suara rintihan doanya. Itu Allah Ta'ala tidak mengabulkan, tapi Allah Ta'ala masih cinta sama dia. Tapi ada lagi ada hamba yang Allah Ta'ala gak suka sama dia. Ketika dia minta, apa kata Allah? Wahai malaikat, langsung dikasih hambaku ini aja, karena saya udah bosen
Saya udah males dengerin suaranya dia. Kayak suami jenengan blenger ngrungokno ewel-ewelan itu. Ono wae bendino sing dibahas. Mbok sing bahas sing lain, wong Iran sama Amerika lho bahas minyak, iki bahas iku sing bahas. Ka umpama nggih. Ada yang kayak gitu, bosen sehingga Allah Ta'ala ada kasih. Terus jenengan mau pilih mana? Mau pilih ditunda tapi Allah Ta'ala rindu sama kita, apa cepat dikasih tapi Allah Ta'ala enggak rindu? Milih mana? Saya yakin milih ketiga, ya kan? Berharap yang ketiga. Yang ketiga cepat dan dirindu. Tapi sebetulnya yang ketiga itu jenengan pengennya cepetnya kan. Tapi kok yo mosok gak pantas terus gak pengen dirindukan oleh Allah. Tapi kan intinya cepet dikabulkan. Tapi sebetulnya Bu, kalau orang-orang itu benar-benar beriman Bu, nggak perlu ketiga, cukup dengan yang kedua dia udah bersyukur. Yang penting Allah Ta'ala rindu. Toh kalau Allah Ta'ala rindu itu, kita minta atau nggak minta, Allah Ta'ala akan kasih. Ibu yang sayang sama anaknya belum minta kan Allah, ibunya udah ngasih. Ki anakku pinter ini, arahnya ke sini. Sebelum anak itu minta beli laptop, ibunya pasti udah nyelengi uang untuk beli laptop dia. Itu kalau dicintai sama Allah. Baik. Itu ya Bu ya, kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini harus ditancapkan nih jadi pelajaran. Tidak semua urusan dunia yang dikasih sama Allah itu mendadak Allah Ta'ala langsung sayang sama kita. Belum tentu. Dan belum tentu ketika kita ditunda itu artinya Allah Ta'ala nggak sayang sama kita. Belum tentu. Tapi yang jenengan yakini, kalau jenengan iman dan Islam, yang pasti jenengan itu dapat sayangnya Allah. Itu jangan dihilangkan. Sekarang Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin sama apa enggak gitu. Kok mesti ngelihat atas saja. Jenengan nyari malaikat maut apa gimana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ceplosan. Saya tuh kadang ngelihat kajiannya Ustaz Rifki, Masya Allah ya, emang bikin nasihat-nasihatnya tuh bikin kita semangat gitu. Kadang ceplosan-ceplosan itu ya Ustaz Rifki wani ya. Ternyata emang kalau keceplosan itu gak sengaja. Lucu-lucu, Masya Allah, Masya Allah. Oke. Ala kulli hal. Malik Yaumiddin. Apa artinya Malik Yaumiddin? Malik Yaumiddin itu artinya dua, merajai dan memiliki. Merajai dan memiliki hari pembalasan. Yaumiddin itu ad-din itu artinya pembalasan Bu. Paham ya? Kalau bahasa Arab ad-din itu kan artinya agama. Agama itu artinya pembalasan sebetulnya. Kaifa tadinu tudan. Bagaimana kamu melakukan, begitulah kamu akan dibalas. Allah Ta'ala di sini menggunakan kalimat untuk yaumul kiamah, hari akhir, tidak menggunakan yaumil kiamah, maliki yaumil kiamah, enggak, tapi pakai yaumiddin. Apa artinya? Allah Ta'ala itu sedang memberikan kepada kita, setelah kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu yang ngatur segalanya, Allah Ta'ala itu membagi, yang satu dikasihi saja, yang satu dikasihi dan disayangi. Otomatis kan banyak hal-hal sesuatu yang kita lakukan itu kadang nggak Allah Ta'ala kontan untuk berikan kepada kita. Tapi yang harus kita imani selanjutnya adalah Allah Ta'ala itu jangan khawatir, Allah Ta'ala itu yang memiliki dan merajai hari pembalasan nanti. Apa yang dibalas sama Allah Ta'ala? Semua yang sudah jenengan lakukan di dunia. Kalau jenengan kerja di sini, toh hasil dunianya belum banyak, tapi perlu jenengan yakini semua usaha yang telah jenengan lakukan pasti ada balasan yang setimpal di akhirat kelak. Nggak hanya setimpal Bu, bahkan dikali lipatkan lagi. Bisa-bisa nanti Bu, ketika kita di surga nanti, amin. Pengen gak sih? Amin.
Nanti di surga bisa jadi kita bilang gini, ya Allah kalau tahu kayak gini ya Allah, mending semua doaku itu nggak langsung dikabulkan di dunia, nggak apa-apa ya Allah. Saya pengen di surga saja kalau ngelihat sebesar ini balasannya kelak. Ya, artinya gak usah khawatir, semua apa yang jenengan lakukan di dunia pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji kayak gini pasti dibalas. Kalau ilmu yang kita dapatkan bisa jadi gak 100% yang kita dapatkan, Bu, tapi lelah jenengan, capek jenengan, sabar jenengan, duduknya jenengan, itu semuanya pasti Allah Ta'ala balas di akhirat kelak. Sekarang ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup sekian apa? Monggo MC. Kalau cukup sekian, nanti kalau kapan kita dikasih kesempatan ketemu lagi ya kita lanjutkan. Part 2. Gitu Bu ya, enggak apa ya? Part 2. Boleh ya, kita cukup sekian dulu ya. Iya, ini kadung ada janjian COD ya jam 10 ya. Kok gak kuat ya, mesti kesil loh bukunya. Ustadznya belum buka, laptopnya belum ditutup buku sih. Gak apa-apa, Bu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Dah cukup. Ini terakhir ya. Iyyaka na'budu itu dibagi dua, Bu. Iyyaka na'budu milik Allah, iyyaka nasta'in milik hamba. Iyyaka na'budu artinya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan tadi semuanya. Dengan rasa syukur, dengan mengimani asma dan sifatnya, dengan mengimani hari akhirnya, dengan menjadikan semua aktivitas kehidupan kita untuk ibadah hanya kepada Allah. Dah, kita berhenti situ. Nanti insya Allah part 2 kita lanjutkan di pertemuan yang lain insya Allah, untuk melanjutkan tadabbur Al-Fatihah ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Karena begitulah dulu para sahabat, Bu, kalau membaca Quran itu nggak banyak-banyak, sedikit dipelajari, difahami, terus dicoba dipraktekkan dan diamalkan. Dan bahkan kalau metodenya Nabi itu, beliau tidak melanjutkan untuk menambah ayat sebelum dipraktekkan dan diamalkan. Kalau kayak gini kan akhirnya kita tahu ya, ternyata Al-Fatihah Bismillah saja itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Betul ya? Kan ketika kita nanti kerja, kita berusaha, kita baru oh iya ya, Allah Ta'ala punya rahmat. Oh iya ya, yang ngatur semuanya Allah. Oh iya ya, segala sesuatu itu yang penting alhamdulillah dulu. Makanya Nabi itu dapat nikmat alhamdulillah, diuji Allah juga alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi tahu yang ngatur semuanya adalah Allah. Itu ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Minta maaf kalau ada salah kata yang terucap. Tidak lain kecuali supaya kita nyaman aja ketika ngaji. Ya, yang terpenting adalah mudah-mudahan esensi dan kajian ilmunya tidak dilupakan dan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga istiqomah. Semoga majelis taklim kurma ini selalu istiqomah, diberikan keberkahan, kelancaran, diberikan kekuatan semuanya, dimudahkan segala urusan hidupnya, diberikan sakinah mawaddah warahmah di keluarganya. Semoga diberikan istiqomah di dalam ngajinya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang mendukung dan memulai aktivitas kajian Majelis Taklim Kurma ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan semuanya pengurus panitia mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.